pagi Bapak Ibu Guru. Jadi perkenalkan, nama saya Niluh Budiarsani. Saya adalah CGP dari SMP Negeri 1 Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempraktekkan modul 2.3 tentang coaching berbasis supervisi akademik. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya, ya, nanti beliau akan memperkenalkan diri. Di mana sebelum beliau memperkenalkan diri, kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nah, untuk itu saya minta bantuan untuk rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Bu Lu. Perkenalkan, saya Ayu Purnama, saya juga guru di SMP 1 Labu Api. Hari ini berperan sebagai rekan Bu Lu untuk melaksanakan praktek coaching. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Ayu. Jadi setelah perkenalan ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Sebelum nantinya saya mohon izin untuk melaksanakan atau melihat pembelajaran Bu Ayu di kelas, ya. Jadi kita mulai untuk percakapan pra-observasi. Nah, Bu Ayu, untuk kegiatan kita besok di observasi kelas, kira-kira tujuan pembelajaran Bu Ayu itu apa, Bu Ayu? Untuk observasi besok itu menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok. Oke, jadi tujuan pembelajaran Bu Ayu adalah menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok. Nah, kira-kira menurut Bu Ayu tujuan kegiatan observasi kita pada pagi hari ini itu seperti apa, Bu Ayu? Saya rasa tujuan dari praktek apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri sehingga dapat bermanfaat untuk tugas saya selanjutnya. Seperti itu mungkin. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi Bu Ayu ingin meningkatkan kompetensi, ya, apalagi kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembebasan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak Bu Ayu. Nah, untuk kesempatan observasi kita pada kali ini, area apa yang ingin Bu Ayu kembangkan? Ada dua area sih yang saya rencanakan untuk kembangkan. Yang pertama itu karena posisinya di kelas yang akan kita observasi nanti itu mereka keaktifannya kurang, Bu. Jadi yang pertama itu pengelolaan kelas, bagaimana menumbuhkan keaktifan siswanya. Yang kedua adalah penggunaan media pembelajaran. Jadi nanti saya akan menggunakan beberapa media pembelajaran dengan harapan penggunaan media pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan siswa. Mungkin di dua hal itu mungkin yang fokus saya untuk pembelajaran yang akan kita observasi nanti. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi area yang ingin Bu Ayu kembangkan yang berhasil saya tangkap itu ada dua, ya. Jadi yang pertama itu adalah keaktifan murid-murid Bu Ayu selama pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan media pembelajaran yang akan Bu Ayu gunakan. Ya, seperti itu kira-kira. Berarti ada dua saja, ya? Ya, dua saja. Yang lain? Cukup Bu. Itu dulu. Oke, siap. Nah, kemudian untuk strategi nih, kira-kira strategi apa yang sudah Bu Ayu siapkan untuk pengembangan area yang ingin Bu Ayu sampaikan tadi? Jadi ada beberapa strategi yang saya siapkan, Bu, ya. Yang pertama itu kan kita mau melihat keaktifan. Jadi di kelas itu sebenarnya ada beberapa anak yang aktif, tapi ada yang tidak aktifnya lebih ini gitu kan. Pengennya saya biar mereka semua aktif mengikuti pembelajaran. Jadi nanti akan ada pertama strateginya itu pengelompokan. Jadi kita akan belajar menggunakan diskusi kelompok. Kemudian diskusi kelompok ini saya akan berusaha membagi kelompok ini secara heterogen sesuai dengan keinginan siswa juga. Kemudian yang kedua itu akan ada penggunaan media. Jadi saya usahakan di situ ada 3 media yang akan saya gunakan. Yang pertama ada video pembelajaran, kemudian juga ada LKPD sama model kubus dan balok dalam kehidupan nyata, seperti itu yang akan saya gunakan. Kemudian selain itu nanti saya juga berencana supaya lebih meningkatkan keaktifan siswa lagi, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya pertanyaan pemantik gitu. Jadi siswanya bisa lebih aktif gitu, karena kalau saya menjelaskan mungkin dia akan lebih cenderung diam, tapi kalau saya berikan pertanyaan mereka jadi lebih ini. Itu kira-kira Bu strateginya. Mungkin itu aja kayaknya dulu. Oke, baik, luar biasa sekali strategi yang sudah Bu Ayu siapkan. Jadi kalau bisa saya tangkap tadi ada diskusi kelompok, ya Bu Ayu, dengan mengelompokkan siswa secara heterogen. Itu untuk memantik keaktifan murid. Kemudian Bu Ayu juga berencana untuk menggunakan
penggunaan media yang Iya. bervariasi seperti video pembelajaran, kemudian ada LKPD juga, dan ada model kubus dan balok dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Iya. Maksudnya seperti alat peraga mungkin Iya, ya, Bu Ayu? Oke. seperti alat peraga Iya, gitu kira-kira. jadi strateginya juga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Iya. tematik. Wah, luar biasa sekali Bu Ayu. Ya, jadi Semoga bisa. selanjutnya untuk indikator keberhasilan. Kira-kira untuk indikator keberhasilan yang akan menjadi fokus saya sebagai observer nantinya di kelas Bu Ayu untuk melihat apa saja indikator keberhasilan dari area pengembangan yang ingin Bu Ayu kembangkan tadi, kira-kira apa? Oke, mungkin nih area yang saya kembangkan bisa dikatakan berhasil gitu Bu ya. Mungkin yang pertama itu keaktifan muridnya. Di situ saya harapkan murid itu aktif bertanya. Jadi mungkin itu yang pertama. Jadi di situ dia aktif bertanya, karena nanti akan ada diskusi kelompok kan. Apa yang mereka tidak pahami bisa bertanya kepada temannya, bisa juga kepada guru sendiri gitu. Itu jadi mereka aktif bertanya. Yang kedua itu mereka aktif mengemukakan pendapat. Nanti akan ada sesi diskusi kelas di mana ada siswa yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, di situ saya harapkan siswa-siswa lain, kelompok-kelompok lain yang tidak maju mempresentasikan bisa aktif mengemukakan pendapatnya bagaimana dengan hasil yang mereka peroleh gitu. Kemudian mungkin itu ya untuk keaktifan tadi, aktif bertanya, kemudian aktif mengemukakan pendapat, sama nanti ada presentasi. Jadi ada kemampuan komunikasinya bagaimana dia menjelaskan apa yang sudah dia itu mungkin keaktifannya ya, yang presentasi. Kemudian yang tadi kan ada dua area kan Bu ya, yang keaktifan. Yang kedua itu ada media. Nah, di situ mungkin karena di sini saya mengembangkan media, jadi harapan saya pengen lihat efektivitas medianya. Jadi yang pertama itu mungkin indikator yang kita bisa lihat ya, kalau dia medianya itu efektif atau enggak, efektif, efisien atau enggak, bisa membantu siswa atau enggak. Yang kedua, siswa ini bisa mengerjakan LKPD atau enggak. Itu bisa mengerjakan LKPD atau enggak. Yang ketiga, nah ini mungkin sedikit ini ya. Jadi di situ kan nanti saya akan menyiapkan video pembelajaran. Jadi harapan saya siswa itu membuat catatan-catatan kecil dari video pembelajaran yang sudah saya tayangkan. Jadi mungkin 3 itu yang menurut saya bisa terlihat gitu. Jadi kalau yang 3 itu sudah terlihat, berarti sudah ada pengembangan dari apa yang ingin saya kembangkan. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu. Jadi indikator keberhasilan terkait dengan area yang ingin Bu Ayu kembangkan itu yang pertama dari segi keaktifan peserta didik, berarti saya akan melihat keaktifan murid Bu Ayu dalam bertanya, kemudian mengemukakan pendapat, dan yang ketiga itu pada saat mereka diskusi atau presentasi. Ya, kemudian untuk pengembangan di bagian media, berarti saya akan melihat apakah media yang Bu Ayu gunakan itu efektif atau tidak dalam membantu murid dan selama pembelajaran. Kemudian bisa dikatakan apakah murid bisa mengerjakan LKPD dengan baik, kemudian membuat catatan-catatan kecil terhadap hasil pengamatan video pembelajaran. Jadi begitu ya Bu Ayu. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu untuk penjabaran indikator keberhasilan terhadap area yang ingin dikembangkan. Nah, sekarang kira-kira dari 6 indikator yang telah Bu Ayu sampaikan tadi, seandainya ada yang belum terlihat pada saat saya mengobservasi, itu bagaimana Bu Ayu? Itu malah akan lebih menarik lagi kalau memang ini berarti kan strategi yang saya gunakan mungkin masih ada yang perlu kita perbaiki lagi, jadi bisa kita gunakan untuk pengembangan selanjutnya. Seperti itu kira-kira. Luar biasa sekali, berarti semangatnya Bu Ayu untuk meningkatkan kompetensi ini sudah luar biasa sekali. Terlihat dari semangatnya Bu Ayu, tapi saya yakin di pembelajaran nanti Bu Ayu bisa menunjukkan indikator-indikator keberhasilan dari area pengembangan yang ingin Bu Ayu. Ya, semoga. Ya. Terima kasih banyak Bu Ayu. Mungkin sekian untuk percakapan pra observasi kita. Sebelum besok ya, jadi besok kita akan lanjut untuk kegiatan observasi di kelas. Mohon izin untuk waktunya besok saya akan masuk. Bu Ayu, saya tunggu Bu di kelas. Terima kasih banyak Bu Ayu ya. Jadi Ibu harapkan selama dan setelah pembelajaran ini
Penjelasannya ya. Nah, perhatikan yang ketiga. Petunjuk yang ketiga itu ini masing-masing kan kalian sudah dapat ya. Diiris bagiannya salah satu aja yang ketiknya sudah terbuka. Nah, di situ ada beberapa yang sudah dapat ada selotipnya. Bisa selotipnya dilepas ya. Nanti kalian akan menemukan bentuk jaring-jaring dari bangun masing-masing ya. Bentuk jaring-jaringnya digambar di sini ya. Nah, kalau sudah dibuka akan ketemu dalam bentuk bangun datar kan. Nah, kemudian bentuk bangun datarnya kalian gambar di sini ya. Akan kalian hitung masing-masing panjang sama lebarnya. Kalau dia kubus berarti hitung berapa panjang sisinya ya. Diukur ya. Nah, kemudian baru terakhir kalian tuliskan rumus menghitung bangun yang sudah kalian dapatkan. Kalau dia balok berarti rumus luas permukaan balok seperti apa. Kalau dia kubus berarti luas permukaan kubus seperti apa. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan pagi hari ini adalah merupakan lanjutan dari tahap coaching berbasis supervisi akademik yang sudah saya coba lakukan dengan bantuan rekan saya kemarin ya, Bu Ayu. Jadi setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas Bu Ayu di kelas 8B, maka untuk kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kebetulan dihadiri oleh pengajar praktek saya. Selamat pagi Bu Rahmawati. Luar biasa, Bu Rahmawati sudah hadir. Terima kasih banyak Bu Rahmawati. Jadi kita akan memulai kegiatan percakapan pasca observasi. Bu Ayu, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Iya. Bisa kita mulai Bu Ayu? Boleh. Mari. Ya.
Gimana kabarnya nih Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Perasaannya? Alhamdulillah bahagia. Iya, luar biasa ya. Nah ini Bu Ayu ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ayu lakukan kemarin ini kira-kira menurut Bu Ayu bagaimana? Apakah menurut Bu Ayu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan atau mungkin Bu Ayu bisa merefleksi sedikit terkait dengan kegiatan tersebut? Iya, untuk pembelajaran yang kemarin itu ada beberapa kendala ya Bu ya. Seperti yang kita tahu kemarin pembelajarannya mungkin belum selesai gitu Bu, karena waktu itu ada pengelolaan waktunya yang masih kurang ini. Kemudian kalau dari kemarin kan yang saya ingin kembangkan itu area-areanya itu ada media sama keaktifan siswa. Nah dari hasil kemarin kalau saya lihat di situ murid-murid saya sudah mulai banyak bertanya gitu, jadi mereka juga berani mempresentasikan hasil kerjanya, terus dari video pembelajarannya juga sudah. Jadi dari area-area yang kemarin saya ingin kembangkan itu sudah ada terlihat perkembangan gitu Bu ya, kalau menurut saya Bu. Kemudian itu aja sih Bu kemarin yang saya mungkin agak teledor masalah waktu. Jadi di perencanaannya kan setelah selesai presentasi harusnya ada umpan balik dari gurunya, ada video pembelajarannya juga, terus kemudian ada refleksi bersama murid. Nah itu karena waktu jam pelajaran habis, jadi yang itu nggak cover kemarin, jadi dia cuma sampai presentasi itu saja, udah kemudian bel pulang ya kayak gitu dia. Itu aja sih Bu yang kemarin kalau saya lihat. Terima kasih Bu Ayu untuk refleksinya. Jadi tadi Bu Ayu sempat menyatakan bahwa pembelajaran Bu Ayu terkait dengan area yang sudah ingin Bu Ayu kembangkan, yaitu bagaimana keaktifan murid-murid Bu Ayu selama pembelajaran, kemudian penggunaan atau pemanfaatan media itu sudah berjalan dengan cukup baik ya. Tapi Bu Ayu sampaikan tadi berdasarkan refleksi Bu Ayu bahwa ada sedikit kendala di masalah alokasi waktu Itu. Nah jadi kira-kira nantinya bagaimana nih upaya Bu Ayu dalam menindaklanjuti hal-hal yang kira-kira masih dirasa kurang? Itu sih ya, mungkin nanti untuk pembelajaran selanjutnya saya masih akan tetap menggunakan media yang sama karena saya melihat efektivitas medianya sudah bagus Bu ya. Kemudian dari media dan keaktifan muridnya juga sudah lumayan. Jadi mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya masih akan menggunakan media yang sama, tapi nanti di situ lebih akan saya kelola untuk manajemen waktunya. Jadi tidak ada kegiatan yang terlewat gitu, karena kalau kemarin kan karena persiapannya sebenarnya sudah, terus pelaksanaannya juga, cuman karena saya tidak melihat porsi waktunya, jadi kalau murid itu banyak bertanya saya masih menjawab ke sana kemari, jadi saya agak gitu sama waktunya, jadi makanya molor kayak gitu. Mungkin nanti itu yang pertama di efektivitas waktu yang digunakan, jadi pembelajarannya bisa lebih itu aja sih. Sama ini Bu, untuk pembelajaran selanjutnya itu mungkin nanti saya pengen menggunakan, kalau kemarin kan sudah saya coba untuk diferensiasi di konten Bu, karena ada penggunaan media-media yang berbeda ya. Kemudian nanti saya pengen cobain kira-kira ini siswa bisa enggak untuk diferensiasi produk. Jadi nanti mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba pengembangan lebih kepada produk siswa gitu, memberikan penugasan dengan berbagai dengan sesuai dengan minat siswa, mereka mau menjawabnya seperti apa dan bisa menggunakan media-media yang mereka anggap kuasai gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu Ayu, jadi sudah merencanakan untuk tindak lanjut ke depannya ya. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya itu sudah luar biasa sekali Bu Ayu sudah ingin terus menggali kompetensi yang ada dalam diri Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Jadi dari apa yang sudah Bu Ayu sampaikan tadi terkait dengan bagaimana Bu Ayu merefleksi pembelajaran dan sekaligus Bu Ayu sudah menjelaskan sedikit rencana, artinya apa yang sudah Bu Ayu ingin lakukan terkait dengan pembelajaran Bu Ayu untuk kedepannya. Mungkin mohon izin saya untuk menyampaikan sedikit hal-hal yang sudah saya lihat berdasarkan hasil observasi saya kemarin di kelas. Karena kemarin berdasarkan percakapan pra-observasi kita bahwa ada 2 area yang
akan Bu Ayu kembangkan, yaitu yang pertama kaitannya dengan keaktifan peserta didik selama pembelajaran, kemudian yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan media pembelajaran Bu Ayu, atau kalau bisa dibilang di sini adalah bagaimana Bu Ayu menerapkan diferensiasi konten ya, dengan bantuan video pembelajaran, kemudian ada LKPD dan ada modeling dari alat peraga, kubus dan balok yang sudah digunakan. Jadi berdasarkan catatan yang sudah saya tulis di sini, karena kemarin juga kita sudah menyepakati indikator-indikator keberhasilan daripada area yang ingin dikembangkan dan strategi yang akan Bu Ayu ambil. Yang pertama itu yang saya lihat untuk pemanfaatan media, saya lihat sudah bagus ya Bu Ayu untuk video pembelajaran sudah ditetapkan oleh guru. Kemudian saya lihat memang juga antusiasme di kelas 8B itu untuk video pembelajarannya bagus ya, bagus. Dimana anak-anak saya lihat fokus untuk melihat video pembelajarannya, dan saya lihat anak-anak juga seperti menulis catatan-catatan kecil dari hasil observasinya di video pembelajaran yang sudah ditampilkan oleh Bu Ayu sendiri. Kemudian selain video, saya melihat ada aktivitas di kelompok di mana Bu Ayu memberikan penugasan dalam bentuk LKPD. Di sana saya lihat sudah berjalan diskusinya dengan cukup baik. Jadi ada kolaborasi dari masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugasnya ya. Itu kalau saya lihat dari segi pemanfaatan media. Oh, satu lagi mungkin saya lihat karena Bu Ayu kemarin bawa alat peraga kubus ya. Jadi ada kaitannya kotak-kotak yang kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, ini betul-betul kontekstual sekali yang sudah dimanfaatkan oleh murid. Itu saya rasa sudah sangat baik untuk mendukung pembelajarannya Bu Ayu. Itu yang pertama dari segi media. Kemudian yang kedua dari segi keaktifan peserta didik, saya lihat juga karena di awal disampaikan video pembelajaran, ada beberapa siswa juga mungkin Bu Ayu berikan pertanyaan pemantik ya. Jadi ada yang ternyata dari pertanyaan-pertanyaan itu, karena memang kesulitannya adalah siswa untuk bertanya, jadi ternyata luar biasa sekali gurunya sudah memberikan pertanyaan pemantik sehingga ada jawaban-jawaban atau respon. Dari sana saya sudah melihat ada keaktifan murid-murid Bu Ayu, kemudian mengajukan pendapat, kemudian setelah diskusi kan ada kegiatan presentasi. Jadi sudah luar biasa untuk peran murid-murid di kelas 8B itu sudah luar biasa. Kemudian pada saat diskusi kelompok juga seperti yang saya sampaikan tadi, mereka cukup kooperatif dalam bekerja sama menyelesaikan soal-soal pada LKPD-nya. Kemudian pada saat kegiatan-kegiatan pembelajaran berlangsung, kalau bisa saya katakan berjalan dengan cukup baik. Jadi di sini saya bisa katakan bahwa apa yang ingin Bu Ayu kembangkan di area pengembangan yang sudah kita sepakati, baik itu dari segi media maupun keaktifan peserta didik terkait dengan indikator keberhasilannya, sudah saya merasa sudah terpenuhi semuanya Bu Ayu. Selamat Bu Ayu, luar biasa, karena saya yakin Bu Ayu sudah bisa melaksanakan itu semua dengan baik. Ya, mungkin kita bisa ulas sedikit terkait dengan rencana tadi ya. Memang sudah Bu Ayu sampaikan sedikit terkait dengan rencana kita ke depan, yaitu tadi dikatakan Bu Ayu akan mengoptimalkan waktu. Kira-kira kapan ini Bu Ayu? Apakah ada untuk rencana berikutnya? Apakah di materi yang sama atau bagaimana? Mungkin bisa karena kemarin materi yang sama sudah Bu ya, jadi kemungkinan nanti akan saya gunakan untuk ini kan media seperti yang Ibu bilang tadi sudah terlaksana nih, sudah kita bisa lihat ternyata penggunaan media strategi yang saya gunakan bisa meningkatkan apa yang saya ingin kembangkan gitu kan Bu ya. Jadi saya rencananya akan menggunakannya lagi, tapi masih di subbab yang berbeda. Kalau kemarin kan di kubus dan balok tuh. Untuk selanjutnya kan dia akan masuk ke materi Prisma dan Limas. Jadi nanti untuk pembelajaran Prisma dan Limas mungkin saya masih akan mencoba menggunakan strategi yang sama. Terus kemudian nanti akan saya perhatikan benar untuk pengelolaan waktu, karena kemarin itu salah satu yang saya merasa saya kecolongan gitu Bu ya, karena masalah waktu itu dia tidak pas gitu. Jadi nanti saya coba supaya dia gimana caranya supaya dapat pas, dan mungkin nanti saya lebih memperhatikan timernya juga gitu. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, rencananya saya pengen ada diferensiasi produk gitu kan. Kemarin saya sudah membelajarkan papan kubus, balok, prisma. Nah, besok kan pertemuan selanjutnya adalah prisma sama
Dimas. Nah, jadi pengennya nanti mungkin siswa-siswa ini saya berikan tugas individunya atau tugas akhir setelah pembelajaran itu tuh dalam bentuk merancang produk, atau dia bisa malah merancang video pembelajaran. Seperti itu. Mungkin itu yang menurut saya menarik sih untuk dilakukan gitu kan, Mbak ya. Jadi itu ini masih rencana, nanti saya perlu lihat lagi anak-anak di kelas ini ada nggak yang kita perlu lihat lagi gitu. Mereka kalau misalkan untuk diferensiasi produknya yang bagaimana yang cocok di kelas 8B itu. Nah, mungkin seperti itu Bu. Jadi saya akan perlu lihat-lihat lagi anak-anaknya, kemudian baru saya coba rencanakan, karena kadang gini kan ya, kadang kalau kita kasih tugas terus kita minta dalam bentuk yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain, kan mereka suka bingung tuh. Nah, jadi mungkin itu perlu saya berikan contoh-contohnya itu seperti gimana. Misalkan ada yang menggunakan poster, atau mungkin ada yang mau menggunakan video, atau mungkin ada yang mau langsung membuat makalahnya atau membuat ininya, atau mungkin ada yang mau menjelaskan langsung di depan. Nah, mungkin nanti itu yang lebih spesifik untuk pengembangan selanjutnya lah, seperti itu mungkin Bu. Luar biasa sekali Bu Ayu, dari apa yang sudah Bu Ayu paparkan tadi terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan Bu Ayu terapkan. Ternyata untuk media dan keaktifan serta strategi yang sudah Bu Ayu terapkan itu akan Ibu coba kembali, tetapi lebih dimaksimalkan. Nah, tadi saya dengar bahwa pada saat Bu Ayu refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah berjalan di kelas 8B itu terkait dengan alokasi waktu. Kira-kira ada apa tidak trik khusus kaitannya dengan alokasi waktu ini Bu Ayu supaya pembelajaran Bu Ayu itu bisa berjalan sesuai dengan RPP yang sudah Bu Ayu buat? Oke, itu ya. Kalau kemarin kan saya karena lebih fokusnya itu pada pembelajaran itu bisa berjalan. Nah, kalau kemarin saya sudah lihat dia bisa berjalan. Nah, mungkin nanti saya lebih akan fokus pada waktu. Jadi masing-masing kemarin kan ada diskusi tentang LKPD tuh Bu ya. Jadi itu memang agak panjang gitu ngabisin waktu. Jadi nanti itu lebih spesifik, saya kasih waktu mungkin cuma 15 menit. Jadi begitu 15 menit baru langsung dipresentasikan. Seperti itu. Jadi kasih alokasi waktu setiap kegiatan, nanti akan saya informasikan juga kepada siswa. Nanti kalian punya waktu untuk mengerjakan ini sekian, waktu untuk mengerjakan ini sekian. Jadi harapannya kalau sudah dari awal saya kasih tahu, mereka aware gitu kan, mereka lebih sadar, oh saya harus mengerjakan ini dalam waktu ini gitu. Mungkin seperti itu Bu, kira-kira. Luar biasa Bu Ayu. Jadi sudah ada batasan-batasan untuk setiap aktivitas gitu ya, alokasi waktunya sebagai kontrol gitu ya. Kontrol. Ya, jadi terima kasih banyak Bu Ayu untuk paparan terhadap rencana tindak lanjutnya. Mungkin ada pengembangan yang lain yang ingin Bu Ayu sampaikan selain yang terkait dengan alokasi waktu atau diferensiasi produk, mungkin ada pengembangan yang lain yang ingin Bu Ayu? Mungkin itu dulu yang akan saya coba. Nanti kita refleksikan lagi, tentu saja sama seperti saat ini kita refleksikan lagi hasilnya bagaimana, baru kita coba pengembangan yang lain Bu. Berarti ini akan dicoba di kelas 8B lagi? Iya, karena untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi akan dicoba di kelas 8B. Ya. Jadi gimana nih Bu Ayu perasaannya setelah kita melaksanakan praktik coaching ini, mulai dari tahapan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, sampai hari ini kita melakukan kegiatan percakapan pasca, ini gimana sih rasanya? Saya senang sih Bu ya. Jadi setiap pengembangan yang saya coba lakukan itu lebih terarah rasanya gitu. Jadi saya merasa bahagia gitu. Selain itu kan ada teman diskusi gitu seperti ini. Jadi dengan kegiatan yang coaching seperti ini, saya merasa bukan sebuah penilaian, tapi kita berdiskusi tentang pembelajaran itu, gimana memberikan pembelajaran itu yang terbaik untuk murid gitu. Jadi kita bisa mengoptimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu ya sudah memberikan testimoni ya terhadap perasaan apa yang Bu Ayu sudah rasakan terkait dengan rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik sendiri. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih. Saya juga terima kasih Bu kooperatif, kemudian kolaborasi kita. Terima kasih juga untuk Bu Putu, Bu Rahmawati yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir. Mungkin itu untuk percakapan pasca observasi bisa kita tutup ya Bu Ayu ya. Ya mungkin nanti di lain waktu, mungkin pada saat kita bisa sharing lagi. Baik, terima kasih Bu Ayu.